Om Swastiastu, selamat siang, sahabat setia RPKB dan keluarga Bangli tercinta dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini ya, dia hadir kembali menemani Anda semua di ajennya pengantar siang. Di kesempatan siang hari ini juga ya sahabat setia, cuacanya sedikit redup ya, sedikit mendung ya sahabat setia. Mudah-mudahan aja nggak sampai hujan sampai di penghujung acara kita nanti. Nah sahabat setia RPKB dan keluarga Bangli tercinta, selama 2 jam ke depan ya, sampai jam 2 siang nantinya bakal menemani Anda dan juga bakal menghibur Anda lewat tembang-tembang pop Indonesia koleksi 102,4 RPKB FM Bangli dan masih di kawasan kantor Bupati Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai nomor 30 Bangli, Bali. Sahabat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, tentunya hari ini juga ada yang spesial ya sahabat setia, karena nantinya akan ada interaktif langsung bersama RSU Bangli. Nah penasaran sahabat setia? Tetap stay tune di 102,4 RPKB FM Bangli dan masih di kawasan kantor Bupati Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai nomor 30 Bangli, Bali. Sahabat setia RPKB dan warga Bangli tercinta ya, selalu tembang miliknya Rima dengan waktu dan perhatian ya. Baiklah sahabat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, langsung aja gitu ya sahabat setia, seperti yang sudah saya janjikan tadi ya, kita akan berbincang-bincang langsung bersama RSU Bangli yang sudah hadir juga. Sudah ada Bapak Dokter spesialis kandungan yang sudah hadir di studio ya, yang akan menemani kita sampai jam 1 siang nanti. Nah selama 1 jam kita akan berbincang-bincang ya di studio RPKB FM Bangli bersama Bapak Dokter yang sudah hadir, dan langsung aja ya kita perkenalan aja langsung. Dan bagi Anda sobat yang mungkin mau bertanya-tanya seputaran kesehatan kandungan gitu ya, silakan Anda bisa bertanya di 081290845757. Baiklah langsung aja sobat ya, berkenalan dulu ya bersama narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan siang hari ini. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak Dokter. Ya senang sekali Pak Dokter bisa hadir di sini ya di kesempatan siang hari ini. Silakan Pak Dokter perkenalan dulu. Selamat siang pemirsa radio publik Kabupaten Bangli. Saya bergembira pada kesempatan hari ini bisa bertemu dengan pemirsa semua. Walaupun waktunya tidak banyak. Saya adalah Dr. Gusti Ngurah Dewi Dogamo, sudah bertugas di RSU Bangli hampir 20 tahun. Salah satu karya saya adalah menolong ibu bersalin karena saya dokter kandungan. Dari sekian lama bertugas di Bangli, memang ada masalah yang selalu ada pada suatu pasangan yang baru suami istri, itu masalah infertilitas. Iya, seperti topik kita hari ini ya Pak Dokter. Nah Pak Dokter, bisa dijelaskan sedikit ya? Kita langsung aja ya Pak Dokter ya. Biar waktunya juga kita nggak kehabisan ya. Nah infertilitas. Nah apakah itu infertilitas Pak Dokter? Bisa dijelaskan nggak sih? Baik, infertilitas adalah kesulitan mendapatkan kehamilan atau keturunan pada suatu pasangan dalam kurun waktu tertentu. Setelah pasangan itu melakukan hubungan suami istri, paling tidak 2 kali, 2-3 kali seminggu. Dulu yang jadi masalah adalah ada yang bilang setahun belum berhasil mendapatkan kehamilan, dibilang infertilitas. Tapi sekarang sudah diperlebar waktunya itu menjadi 2 tahun. Kita pasangan suami istri, kalau di Bali kan cita-citanya begitu menikah langsung biar cepat jadi punya momongan. Tapi kan namanya juga cita-cita, ada yang terwujud, ada yang tidak. Pasangan suami istri itu dari 100 pasangan yang menikah dalam setahun, 10% itu pasti menghadapi masalah kesuburan infertilitas. Nah kita bicara nanti masalah infertilitas dasar yang bisa kita diskusikan di sini, atau paling tidak kalau ada pemirsa mempunyai masalah infertilitas atau keluarganya mungkin ada pasangan ada di sekitar rumahnya, bisa ngasih tahu kemana harus periksa apa sih infertilitas itu, kurang lebih begitu. Iya. Nah Pak Dokter, infertilitas itu adalah gangguan kesuburan, boleh dibilang seperti itu ya Pak Dokter ya. Nah Pak Dokter, yang boleh dibilang infertilitas itu ciri-cirinya itu seperti apa Pak Dokter? Baik. Nia Pak Dokter. Baik Ibunya, pertanyaannya menarik sekali. Kalau infertilitas itu susah mendapatkan kehamilan. Seperti saya bilang tadi,
kurun waktunya adalah kita batasi 2 tahun. Pasangan yang selalu tidak pernah pisah. Kalau di Bangli sekarang kan ada namanya cinta jarak jauh. Iya. Suami kerja kapal pesiar itu tidak termasuk. LDR, ya, Tidak termasuk. Kerennya. Nah, yang 2 tahun selalu berada dalam satu rumah dan melakukan hubungan yang teratur. 2 tahun tidak mendapat pengambilan itu sudah termasuk infertil. Fertilitas, ya. Prinsip dasarnya adalah kita di Bali, di Indonesia sebagai insan yang beragama, suami dan istri merupakan satu kesatuan biologi. Itu sudah semua kita sepakati, dan semua pasangan berkehendak memiliki keturunan. Nah, itu cerminannya. Tetapi seperti saya bilang tadi itu 10% ada yang bermasalah untuk memiliki hubungan keturunan. Faktor penyebab biasanya adalah dari faktor suami bisa 40%, suaminya 40%, istrinya normal bisa, atau istrinya 40%, suaminya normal, atau dua-duanya bermasalah. Itu dari 100 orang fertilitas 20% masalahnya adalah di suami dan istri. Kemudian prinsipnya lagi tidak ada jaminan bahwa pemeriksaan dan pengobatan selalu berhasil, itu harus dipahami. Tapi kita harus berusaha. Kalau kita tidak berusaha mencari penyebabnya, tidak ada patokan kita kemana kita harus pergi. Karena kita selalu berusaha. Kemudian kalau kita di Bangli, rumah sakit Bangli itu bisa melakukan pemeriksaan dasar, ada fasilitas yang kita miliki. Kemudian kalau memang masalahnya kompleks, kita bisa rujuk ke fasilitas yang lebih tinggi, bisa ke rumah sakit Sangla atau rumah sakit yang khusus memberikan pelayanan masalah reproduksi dan infertilitas. Kemudian kalau masalahnya sudah tahu, baru kita bisa intervensi. Kemana seharusnya? Bisa menyerahkan untuk pengobatan, ya dok? Iya. Iya. Nah dok, biasanya infertilitas ini penyebabnya apa sih dok? Penyebabnya dari yang sederhana sampai sangat rumit. Iya. Lebih baik dalam waktu kita yang sempit ini, kita kupas yang sederhana-sederhana saja lah dulu. Oke, dok. Jadi kita sudah bicara prinsip dasarnya. Kalau penyebabnya diketahui, kalau memang kita bisa intervensi atau obati di Bangli, kita obati. Iya. Nah, bagaimana kita bisa tahu, oh ini ada masalah infertilitas? Seperti saya bilang tadi, ada 2. Suaminya harus diperiksa, ibunya juga istri harus diperiksa. Secara umum, kalau di suami itu yang dilihat adalah kualitas sperma. Iya. Termasuk riwayat penyakit kelamin dan seksualnya. Nah untuk kualitas spermanya dok, yang seperti apa nih dok? Yang kira-kira mengarah ke infertilitas nih dok? Mohon maaf dok, bisa dijelasin ya? Ya, itu harus diperiksa di bawah mikroskop. Ada syaratnya, tidak melakukan hubungan 3 hari, diperiksa, dilihat jumlahnya, kemudian tingkat cairannya bagaimana, kemudian diamati bawah mikroskop dan dihitung. Ternyata untuk normalnya harus lebih dari 55%, iya. beraktif lebih dari 45%. Tetapi kalau bermasalah itu hasilnya tidak seperti yang saya bilang tadi. Nah itu penyebabnya banyak. Itu ada dokternya khusus untuk urogenital suami atau pria, itu namanya dokter bedah urogen bisa, dokter endokrin bisa. Itu bukan dokter kandungan nanti. Kan sering ibu-ibu itu. Dok, suami saya diperiksa nggak? Nggak boleh. Kalau bisa ibu saja. Kemudian itu bisa diperiksa di laboratorium. Nah kalau untuk yang cewek nih dok? Kalau cewek? Iya. Yang hal-hal yang menyebabkan si cewek itu mengarah ke infertilitas itu apa aja dok? Kalau faktor istri, banyak yang harus kita tanyakan. Misalnya riwayat haidnya, termasuk ada penyakit seksual sama misalnya sering keputihan, sering nyeri di daerah bawah, di daerah perkencingan sering nyeri, itu kita tanyakan. Jasmaninya diperiksa, betul-betul wanita apa? Setengah wanita, itu sering. Kemudian ada keluar air susu, tidak hamil, keluar air susu, itu namanya galaktore, itu sering pada yang hiperprolaktinemi. Dan kondisi genitalianya, dan sistem dari kemaluan luar sampai organ reproduksi dalam itu normal.
Normal itu artinya tidak ada kelainan, itu yang kita cari. Kalau lab yang diperiksa adalah air kencing bisa, mungkin hormon. Hormon itu artinya hormon yang berkaitan dengan hormon reproduksi. Iya. Itu bisa kita rujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Nah kalau rahim nih dok, bentuk rahim ataupun jauh tidaknya jarak rahim itu bisa nggak sih dok mengacu ke infertilitas untuk berikutnya gitu dok? Kan terkadang ada yang rahimnya terlalu di dalam gitu atau apa itu, benar nggak sih dok? Baik, terima kasih. Kalau masalah rahim itu memang di awam di masyarakat itu ngertinya tuh rahim saya katanya bengkok dok. Rahim saya katanya kecil. Iya. Sebenarnya itu rahim disebut normal, uterus dalam hal ini adalah ada ukuran tertentu. Dari sebagian dalam rahimnya itu dalam keadaan sudah dewasa, artinya antara umur 20 sampai 35 itu ada ukuran tertentunya. Tapi memang tidak sama untuk rahim itu, ada yang arahnya bengkok ke belakang, namanya retropleksi. Ada yang bengkok ke depan, anterfleksi. Yang normal itu ya sedikit lurus. Ada yang bengkok sebelah kiri, sebelah kanan. Tapi kalau fungsinya normal, ukurannya normal, tidak ada faktor lain. Tidak masalah ya? Tidak masalah. Faktor lain dalam hal ini itu ada penyakit, misalnya kalau di mulut rahim bisa ada erosi di sana, bisa ada polip. Kalau di dalam rahim ada polip endometrium namanya. Atau hal lain yang mendesak, misalnya tumor. Ya, tumor dalam hal ini itu ada dua, tumor jinak dan tumor ganas. Kita ngomong yang jinak saja, ada mioma kecil, bulat misalnya, itu akan menekan bagian dalam rahim, itu juga menyulitkan fungsi kesuburan daripada rahim itu sendiri. Nah itu yang perlu kita amati. Ada pemeriksaannya namanya ultrasonografi. Nanti penanganannya spesifik sesuai dengan masing-masing yang kita curigai. Mungkin itu. Iya. Nah kalau cairan nih dok, biasanya cewek itu kan ada tingkat cairannya itu, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Nah itu berpengaruh nggak sih dok? Cairan memang ada beberapa kelenjar di sistem reproduksi wanita itu. Kalau terjadi suatu hubungan intim, suami istri akan mengeluarkan cairan. Kan harus begitu. Tapi kadang-kadang yang dipertanyakan, dok, saya kalau habis berhubungan cairannya keluar semua, apa saya boleh berdiri? Itu pertanyaannya sangat worry dia itu. Memang kalau habis hubungan suami istri itu, cairan pengangkut sperma itu dan cairan yang keluar dari alat reproduksi seorang wanita itu wajar. Ya, tapi bibit mani itu spermatozoanya akan tetap diam di sana, menunggu giliran untuk masuk ke dalam. Itu kompetisi dia itu. Yang masuk ke dalam menemui telur cuma satu. Kalau semuanya normal pasti ketemu dia kalau pas ada telur. Cairan tidak masalah. Nah Pak Dokter, berarti untuk infertilitas ini juga berpengaruh, bisa mempengaruhi ini juga kesuburan si perempuan juga ya dok ya? Penting sekali ya. Oh, terima kasih. Seorang wanita bisa dilihat, oh kira-kira ini subur tidaknya bisa dilihat dari penampilan fisik. Ya, nah fisik. Seperti bagaimana sih dok penampilan fisik orang yang subur itu dok? Penampilan fisik misalnya tidak terlalu gemuk. Nah, kalau gemuk banyak lemak, sering terjadi permasalahan di indung telurnya. Terlalu kurus juga sama. Kemudian pola menstruasi. Siklus menstruasi normal adalah tentang waktu, kalau 22 hari sudah dapat siklus lagi normal. Dan keluar darahnya tidak lebih dari 6 hari. Kalau 35 hari yang paling panjang dianggap normal. Ada siklus mens seorang wanita tidak banyak, ada 3 bulan sekali, ada 2 bulan sekali, itu yang sulit. Tapi yang hidup banyak juga yang hamil. Cuma dia bingung, dok saya siklusnya 3 bulan sekali, saya hamil sekarang, kapan kira-kira perkiraan lahir bagi saya itu? Sekarang sudah ada alat bantu yang namanya ultrasonografi atau USG. 12 minggu pertama, kalau sudah datang USG kita akan tahu usia kehamilan itu mendekati
Masa kelahirannya. masa kelahiran yang benar, kira-kira tanggal sekian. Iya. Mungkin itu. Kemudian pola makan juga bisa. Aktivitas seorang wanita juga bisa. Kalau terlalu capek kerja bisa. Kemudian kejiwaan itu ada juga. Banyak faktor yang menyebabkan. Nah kalau usia berpengaruh nggak sih dok? Baik, kalau usia seperti yang saya bilang tadi itu, undang-undang kita mengatakan seorang wanita itu sah berundang-undang itu 18 tahun lebih 1 hari. Tetapi kalau menurut ilmu kedokteran, kalau menikah itu harus siap fisik dan materi itu sebenarnya pendidikan cukup. Sekarang ada anjuran agar menikah setelah umur 20 tahun, yang lakinya 25, dan jangan lewat dari 35 tahun kalau seorang wanita. Karena semakin berumur kesuburannya semakin menurun. Gitu. Dan itu tentunya berpengaruh pada infertilitas ya dok ya. Iya. Nah Pak Dokter, seru sekali loh perbincangan kita di siang hari ini. Tapi kita jeda sejenak ya Pak Dokter. Kita akan kembali berbincang-bincang setelah satu buah lagu berikut ini. Selamat siang PKB dan warga Bangli tercinta, masih di 102,4 PKB Bangli dan masih di kawasan kantor Bupati Bangli bersama Nia ya sampai jam 2 siang nanti, dan kita masih berbincang-bincang juga bersama RSU Bangli sampai jam 1 siang ya, masih bersama Bapak Dr. I Gusti Rahmadewi Dedama SPOG. Nah Pak Dokter masih tetap semangat. Iya Pak Dokter. Nah Pak Dokter langsung aja ya Pak Dokter ya, biar kita juga nggak habiskan waktu. Nah yang ingin saya tanyakan lagi nih, jika Pak Sutri yang sudah menikah nih Pak Dokter belum memiliki anak sampai 2 tahunan, nah itu sudah boleh dibilang infertilitas ya Pak Dokter ya, kecuali kalau ditinggal sama suaminya LDR gitu lah istilahnya sekarang ya Pak Dokter ya. Nah, jika seperti itu Pak Dokter, itu bisa punya peluang nggak sih untuk punya anak Pak Dokter? Terus penanganannya itu seperti apa kalau yang untuk kasus-kasus seperti itu Pak Dokter? Baik, terima kasih ya. Seperti pembicaraan kita di awal, kalau sudah masuk kriteria infertilitas atau sulit mendapatkan keturunan setelah berhubungan secara teratur, tentu kita harus cari apa penyebabnya. Tadi saya bilang faktor istri bisa 40%, faktor suami 40%. Biasanya yang rajin ke dokter adalah istrinya biasanya. Iya, biasanya suaminya malu-malu dong. Bapaknya pasti mengaku gentle, saya sehat. Tapi sekarang sudah mulai nggak ada masalah, bapaknya mau memeriksakan diri juga, ibunya juga. Oke, kita mulai dari suami. Suami seperti yang saya katakan tadi adalah faktor atau kualitas sperma sangat menentukan. Tentu pertama adalah analisa sperma. Analisa sperma kurang bagus, kita konsultasikan ke dokter bedah urologi yang mengawasi masalah alat reproduksi. Di sana dicari apa penyebabnya. Yang umum biasanya varikokel, hidrokel. Nah, itu diperbaiki dengan bedah kecil. Dalam waktu 3-4 bulan kualitas sperma akan membaik kalau penyebabnya hanya itu. Kadang-kadang penyebabnya lebih ruwet. Nah, kalau lebih ruwet perlu penanganan lebih khusus. Nah itu dulu. Mau periksa sperma analisa, seorang suami mau periksa berarti menenangkan istrinya. Saya gini, oh suami saya normal loh dok. Nah sekarang tetap belum hamil kan? Ibunya kita periksa. Kalau seorang istri diperiksa, biasanya yang pertama adalah kalau USG kita cuma tahu ukuran fisik alat reproduksi itu. Kita tidak tahu fungsinya. Ukurannya ternyata berpengaruh itu. Iya, kalau lebih besar dari normal, apa penyebabnya bisa karena faktor penyakit atau memang ada kelainan anatomis bisa. Kemudian saya ingin tahu fungsinya loh dok. Oh ada cara periksanya yaitu spirosalpingografi atau ASG namanya. Ini dikerjakan oleh dokter radiologi. Dimasukkan kontras ke dalam kantong rahim, kemudian dilihat perjalanan kontras itu apa sampai ke perut. Karena kontras harus di ronsen itu kelihatan. Nah tujuan ASG itu adalah
kalau terjadi masalah, bisa masalahnya di rahim, ada penyumbatan di situ, akhirnya malah tumpah keluar, tidak ada sampai ke rongga perut. Bisa masalah saluran indung Iya. istilah kedokterannya saluran tuba namanya itu. Nah, kalau tidak ada masalah, cairan yang kita semprotkan itu masuk ke rongga perut, namanya tubanya paten. Iya. Tuba itu ada dua, kiri sama kanan. Bisa dua-duanya normal, atau satu paten. Bisa dua-duanya paten atau normal, tetapi ada masalah di besar salurannya, berarti pernah ada infeksi ringan. Nah, kalau memang ekstrim sekali, itu akan dilanjutkan, kita rujuk ke rumah sakit dan ada fasilitas laparoskopi. Laparoskopi itu untuk mendiagnostik dan mengkoreksi kondisi saluran indung. Intinya pasangan itu harus mau melakukan pemeriksaan biar tahu penyebabnya. Karena seperti saya bilang tadi itu, sebelum umur mencapai 35, misalnya sudah menikah 3 tahun, kita harus sediakan waktu dan dana untuk melakukan pemeriksaan. Banyak bisa terjawab kalau kita mau lakukan pemeriksaan, tapi tidak semua akan terjawab dengan mudah. Ada yang memang spesifik sekali penanganan. Mungkin itu dulu. Mungkin Ibu Nia pernah dengar ada program bayi tabung, macam-macam lah. Kalau ada yang menanyakan nanti silakan. Terima kasih. Iya. Nah Pak Dokter, untuk mencegah ataupun menekan fertilitas ini Pak Dokter, adakah mungkin makanan-makanan tertentu yang harus dihindari ataupun dikonsumsi Pak Dokter? Nah, dijelaskan dong Pak Dokter. Seperti saya bilang, fertilitas atau gangguan kesuburan, infertilitas itu penyebabnya multifaktorial. Kebiasaan kita, personal hygiene misalnya, seorang remaja harus memperhatikan kebersihan organ reproduksinya. Itu bisa dilihat di manual banyak. Kemudian kalau ada gangguan haid harus cepat periksa. Itu kualitas makanan juga harus diperhatikan. Misalnya seorang calon ibu tidak boleh merokok, minum minuman keras, gitu. Kemudian aktivitas olahraga berlebihan yang terus-menerus, kebersihan fisik secara umum, pola makan yang seimbang, 4 sehat 5 sempurna. Kalau dari faktor laki-lakinya, yang perlu diperhatikan adalah kebiasaan olahraga yang keras dan memakai celana yang ketat, apalagi sampai ke underwear-nya ketat. Kalau ketat itu istilah umumnya itu buah sakarnya itu menempel di badan terlalu sering lama, suhu tubuhnya hampir selalu panas, telurnya digoreng luarnya itu, mengganggu kualitas sperma. Misalnya seorang supir kiri kasar duduk di atas mesin, itu bisa berpengaruh kebiasaan olahraga. Makanya secara anatomis buah sakar itu menggelantung ya, biar beda suhunya dengan suhu badan. Itu ada tujuannya, sang pencipta itu sudah luar biasa. Kadang-kadang kita manggut-manggut, oh ya. Dan kebiasaan makan juga sama, merokok berlebihan, minum minuman keras, atau makan gula terlalu banyak terus-menerus, kencing manis, kencing manis bisa, dan penyakit-penyakit yang lain. Mungkin itu. Nah Pak Dokter, kalau misalkan nih ada remaja gitu ya Pak Dokter, mungkin dari anggap dari kelas 1 SMA itu sudah mengalami haid gitu Pak Dokter. Nah haidnya ini tidak lancar Pak Dokter, dalam artian lancar gitu ya Pak Dokter ya, bahkan lancar sekali sampai dalam 1 bulan itu 2 kali gitu dok. Nah kalau itu dok, bisa nggak nantinya berpengaruh ataupun mengarah ke fertilitas dok? Baik. Seorang remaja atau remaja pada umumnya ya kasusnya tidak banyak, ada yang mengalami gangguan haid, apalagi yang baru menars ya, haid pertama, misalnya di kelas 2 biasanya ada yang sampai 2 minggu haid. Itu karena hormonnya belum stabil. Itu bisa, anak sekarang itu kadang-kadang kalau sudah saya nggak ngerti apa belajar apa chatting gitu, dia tidurnya larut malam. Kalau terus-menerus begitu, itu ada pengaruh dengan aksis hormonal dari otak,
sampai ke sistem organ reproduksi. Itu harus dikoreksi di USG kalau tidak ada kelainan anatomis, struktur atau tumor atau apa, berarti kelainan fungsi. Dan fungsi itu bisa kita obati dengan psikis, dengan edukasi, jangan begini, jangan begitu, sehari tidur harus 7 jam, orang pulang umum dok, kalau gitu ya harus pulang umum tidurnya tambah lagi, kasih vitamin tertentu, mau teratur mainnya, tapi 9 bulan lagi kambuh lagi seperti itu. Selama mainnya tidak mempengaruhi kondisi tubuh, misalnya kalau haidnya lama, kadar HB-nya sampai kurang dari 10 atau malah ekstrim sampai anemis, tidak masalah. Kalau anemis perlu penanganan yang komprehensif, kadang-kadang harus perlu transfusi darah, dan kasusnya ada, tapi tidak banyak. Itu kalau ada yang seperti itu haid lebih dari 7 hari, prinsipnya segera periksakan ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat, dievaluasi. Kalau kurang dari 7 hari, kalaupun agak banyak sedikit itu tidak masalah. Nah Pak Dokter, kalau fertilitas ini kan mengalami gangguan atau penghambatan nafsu subur gitu ya dok ya, tetapi tidak menutup kemungkinan Pak Sutri ini bisa hamil gitu ya dok ya. Nah kalau misalkan Pak Sutri ini bisa hamil gitu dok, nah nantinya anaknya itu bisa berefek nggak sih dok ke anaknya? Bisa anaknya mungkin akan bagaimana gitu dok? Berpengaruh nggak sih dok? Nggak ada pengaruhnya itu. Prinsipnya itu karena topik yang kita bahas sekarang kan infertilitas secara umum, boleh disebut infertilitas dasar. Sebenarnya kalau sudah ada kendala, seorang pasangan suami istri itu sampai setahun saja belum berhasil punya mau, harusnya periksa. Periksa, ada dengan koreksi sedikit di pola makan, kemudian di pola tidur misalnya. Kalau yang lain-lainnya bagus, sudah berhasil mendapatkan kehamilan. Tetapi kalau masalahnya ekstrim, ada misalnya ada kelainan di saluran imun, itu dikoreksi bisa dengan bedah laparoskopi, tapi hasil untuk mendapatkan kehamilan itu masih ada risiko. Sperma juga gitu. Kalau sperma bermasalah karena kelainan anatomis dari sistem reproduksi pria, itu bisa dikoreksi. Ada yang berhasil baik, ada yang tidak. Kalau berhasil baik dalam artian kualitas dan fungsinya, tentu terjadi kehamilan. Kalau masalahnya ekstrim, untuk ketemu telur sama sperma itu sulit, misalnya ada kelainan di struktur imun telur, tentu cara-cara alami tidak bisa. Harus milih alternatif lain. Sebenarnya lain mungkin kita bicarakan bisa pilihan bayi tabung lah. Kalau di masyarakat umum itu, kalau di Islam medik namanya IVF, bayi tabung. Itu ada alternatif dan itu pun tidak selalu berhasil. Mungkin itu. Nah dokter, kalau misalkan ada Pak Sutri nih dok, ingin tahu bagaimana kesehatan atau kesuburannya gitu ya dok ya. Nah itu bisa kemana nih dok? Apakah ada tempat khusus nih dok yang bisa atau nomor yang bisa dihubungi untuk berkonsultasi atau langsung aja ke rumah sakit gitu dok? Nah silakan dok. Ya bisa ke puskesmas dulu, kita pakai sistem rujukan dari puskesmas ke rumah sakit. Rumah sakit tentu kalau yang perempuan, istri periksanya ke bagian kandungan. Kalau yang laki-laki ke bagian bedah gitu. Kemudian kalau perlu untuk diagnostik lanjutan, kita minta bantuan dokter radiologi. Seperti yang bilang tadi itu, untuk periksa ASG-nya itu harus dokter radiologi yang mengerjakan. Kita yang objek yang menginterpretasikan. Kalau sudah bisa dikoreksi sampai di rumah sakit kabupaten, itu kita tunggu atau bisa jadi kehamilan atau enggak. Kita harus berusaha. Kalau memang masalahnya berat, kita rujuk ke level yang lebih tinggi, bisa ke rumah sakit Sangla atau rumah sakit swasta yang menangani masalah reproduksi. Berarti itu sudah lebih serius lagi ya? Ya, lebih serius masalahnya. Iya. Pak Dokter, nggak terasa sekali ya Pak Dokter, sudah hampir 1 jam gitu ya Pak Dokter ya. Asik sekali padahal ya Pak Dokter ya, masih banyak yang perlu dibahas sebenarnya nih Pak Dokter, tapi waktu kita singkat sekali. Nah Pak Dokter, sebelum kita closing nih pada interaktif kita di kesempatan siang hari ini, mungkin ada pesan-pesan ataupun himbauan kepada masyarakat untuk menekan infertilitas ini Pak Dokter, biar sedikitlah orang mengalami infertilitas ini, terutama calon pasutri Pak Dokter yang mungkin
mungkin baru akan menikah gitu Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Baik, ini ya pemirsa di rumah. Pertanyaannya sangat sulit, tapi saya coba ringkas itu. Ada sekarang istilahnya itu kita melakukan pemeriksaan pranikah, tapi ini belum umum. Masalahnya kan kalau kita periksa pranikah, kalau salah satu tidak normal, akan batal. Iya. Nah, itu masalahnya. Tapi sebenarnya itu tidak masalah. Kita periksa, cari penyebabnya. Tentu tidak vulgar, boleh semua diperiksa. Misalnya sebatas USG dulu dari anamnesa kita asumsikan kalau begini kira-kira tidak ada masalah. Kemudian dari pihak pasangannya, suami paling tidak mau diperiksa sperma analisa. Tapi sekarang mulai ada keberanian pihak pria itu periksa sperma analisa, kalau bilang bermasalah, sudah bilang ada hidrokel, perikokel, dia berani operasi sebelum menikah. Daripada nanti kita gimana. Kemudian saran-saran berikutnya, kalau sudah berpasangan, seperti saya sebutkan tadi, waktunya sudah menikah 2 tahun, belum mendapatkan momongan, ayo kita periksa, temui ibunya ke fasilitas kesehatan, nanti kita bantu mencarikan solusinya. Mungkin ada bisa selesai di kabupaten, di rumah sakit Umum Bangli. Kalau memang perlu rujukan lebih jauh, nanti kita bantu kemana harus pergi. Nah, tapi harus ingat, daripada kita tidak berusaha untuk melakukan pemeriksaan, akan lebih menyesal lagi. Tapi ada memang pasangan yang selalu sulit mendapatkan keturunan. Yang normal pun ada yang begitu. Ada namanya reaksi antigen antibody. Semuanya normal, tapi tidak bisa terjadi kehamilan. Secara cepat gitu ya. Secara cepat. Dan selamanya ada itu, tapi tidak banyak. Itu ada. Mungkin itu recommendation-nya kalau memang sudah merasa menikah lebih dari 2 tahun, belum dapat momongan, sebaiknya periksa. Ya. Lebih rajin berkonsultasi dengan dokter ya, secara medis dan non medis bolehlah itu, karena kita orang beradat. Kita harus dua-duanya jalan. Yang penting tujuan kita adalah mendapatkan keturunan yang baik, normal, dengan cara yang normal. Kalau cara sulit, kalau bayi tabung itu investasinya banyak sekali. Tapi harus dicoba. Kalau memang ada dana, sayang itu belum ditanggung BPJS kalau bayi tabung itu mungkin orang itu awam sekali. Tapi di Bali sudah banyak itu fasilitas bayi tabung. Mungkin itu Bu, ya, terima kasih. Pemirsa di rumah, terima kasih. Ya Pak Dokter, seru sekali perbincangan kita di kesempatan siang hari ini ya. Tetapi waktu sudah tidak mengizinkan lagi untuk berlanjut gitu ya. Padahal asik banget gitulah pembahasannya. Mungkin banyak sekali yang mesti dibahas gitu, karena masyarakat juga pastinya masih banyak yang awam gitu ya Pak Dokter, masih belum tahu infertilitas itu apa dan penyebabnya apa. Kadang-kadang biasanya infertilitas itu yang biasanya cuma singkat aja gitu ya, sekitar 2 tahun aja belum bisa hamil sudah diasosiasikan ke hal-hal yang lain gitu ya. Misalkan tidak bisa punya keturunan seperti itu ya Pak Dokter ya. Nah Pak Dokter, mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang lagi di lain kesempatan ya Pak Dokter ya, dengan topik yang lebih menarik lagi. Baiklah, terima kasih banyak untuk Pak Dokter yang sudah bersedia hadir dan sudah bersedia berbagi informasi menarik kepada masyarakat Bangli khususnya. Baiklah Sobat Setia PKB dan warga Bangli tercinta, itulah tadi bincang-bincang saya bersama Bapak Dr. I Gusti Ngurah Madi Widegame SPOGK yang sudah berbincang-bincang selama 1 jam ya, tidak terasa Sobat Setia, dan mudah-mudahan sudah bermanfaat untuk Anda Sobat Setia mungkin yang belum mengetahui tentang infertilitas gitu ya. Dengan Anda sudah mendengarkan RPKBP Bangli dan perbincangan kita pada siang hari ini, mudah-mudahan sudah membuka mata Anda juga, telinga Anda gitu ya. Lebih tahu lagi apa penyebab daripada mungkin anak Anda ataupun sahabat-sahabat Anda yang belum memiliki keturunan. Baiklah Sobat Setia RPKB dan warga Bangli tercinta, tetap stay tune di 102,4 RPKBP Bangli, karena Nia masih bersama Anda sampai jam 2 siang nanti.